Selamat siang Sobat Investor sekalian. Mohon maaf nih atas keterlambatannya topik kita pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini topik kita bersama investment advisor kita, Kak Teresia. Halo Kak, gimana kabarnya hari Halo, ini? baik, Laras juga ya. Nah, iya Alhamdulillah. Nah, pada siang hari ini kita mau bahas tentang satu tema nih Kak. Tentang cara membuat stock universe nih. Menurut Kak Teresia sendiri, gimana sih eh, tentang membuat stock universe ini? Boleh di-spill nggak Kak? Ya, oke, halo teman-teman investor. Sorry kita tadi ada gangguan teknis ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang cara membuat stock universe. Nah, sebelumnya bagi yang udah pernah nonton topik sebelumnya, kita itu ada bahas. Kalau kita sebagai investor, kita tuh mau menjadi koki untuk makanan kita atau kita begini untuk masak makanan kita. Spesial hari ini kita akan bahas gimana caranya langkah awal untuk kita menjadi koki untuk portofolio saham kita sendiri. Nah, jadi pada topik kali yang pertama bahas langkah awal ketika mulai berinvestasi saham. Yang kedua, kita akan bahas apa yang membuat saham itu naik, harga saham itu naik. Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat stock universe serta pantau. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau kayak gitu, langkah awalnya ketika mau mulai investasi saham itu, apa aja sih Kak stepnya? Oke, jadi untuk langkah awal, 3 langkah awal aja yang mudah untuk teman-teman, yaitu yang pertama tentu teman-teman harus punya rekening saham. Nah, pilihlah sekuritas yang sudah terdaftar di OJK, salah satunya bisa dengan Henan Putri Sekuritas. Kelebihan dari Henan Putri Sekuritas adalah kita menyediakan investment advisor teman-teman. Jadi teman-teman discuss portofolio untuk mengoptimalkan return dari portofolio saham teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa hubungin aku atau Laras untuk sebagai investment advisor-nya. Nah, yang kedua, pastinya adalah sisihkan dana secara rutin. Nah, teman-teman bisa memberikan aktif income teman-teman untuk ditabung ke rekening saham aktif income. Yang ketiga, nanti kita akan pilih saham yang mau kita investasikan secara berkala, dengan pembelian yang secara berkala juga. Nah, setelah rekening kita aktif, tentu kan kita mau menjadi koki kita sendiri kan. Nah, kita itu perlu buat yang namanya stock universe hari ini. Stock universe adalah yang sudah difilter sesuai dengan kriteria dan tujuan investasi kita. Nah, di bursa itu kan ada 800 emiten. Pasti kan ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang jelek gitu kan. Nah, kita filter saham-saham ini supaya ya kalau kan kita perlu dong memilih bahan makanan sayur-sayuran berkualitas untuk masuk ke menu kita gitu kan. Nah, ini juga sama. Nah, sebenarnya Bursa Efek Indonesia juga udah menyediakan stok teman-teman mungkin udah pernah dengar yang namanya indeks LQ45, yaitu indeks dari 45 saham yang sudah dipilih dengan likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi market yang besar dan fundamental. Juga indeks High Dividend 20 itu adalah indeks dengan 20 saham yang memberikan dividen yield tertinggi selama 3 tahun. Nah, ada juga Jakarta Islamic Index, itu 30 saham syariah yang sudah diukur, yang sudah masuk kriteria syariah ya. Nah, itu bisa nih. Atau yang terakhir, teman-teman juga bisa untuk buat stock universe sendiri. Nah, ini juga teman-teman keuntungannya adalah sudah menyesuaikan saham-saham sesuai kriteria dan tujuan investasi teman-teman, kayak gitu. Oh, Masya Allah, bagus ya Kak ya. Nah, berarti teman-teman nih, untuk langkah awalnya kan harus punya rekening efek dulu ya, berarti Kak Tere ya. Nah, kebetulan kan Kak Teres ini kan seorang investment advisor nih teman-teman. Buat teman-teman yang belum punya rekening efek di Henan Putera Sekuritas, bisa banget nih menjadikan Kak Teresiawati sebagai investment advisor teman-teman. Dan jika ingin membuka account, bisa langsung DM Kak Tere atau ke Instagramnya HP Sekuritas. Seperti itu ya Kak Tere ya. Betul. Nah, selanjutnya nih Kak, berarti kan kita harus tahu nih saham apa aja yang berpotensi untuk naik ya.
terus habis itu kita jadiin stock universe kita. Karena kan incaran kita ini kan saham yang berpotensi naik gitu Kak, yang trennya tuh bullish gitu. Nah, memang apa sih yang membuat harga saham itu naik sih, Kak Tere? Oke, jadi sebelum kita buat stock universe, kita kan pasti harus paham dulu sebenarnya apa sih yang membuat Halo harga Kak? saham itu naik, kan? Pasti banyak orang yang bilang akan jawab apa yang bikin harga saham itu naik adalah supply, demand, terus ada bandar, ada rumor, ada sentimen. Nah, tapi terlepas dari itu, sebenarnya apa sih yang membuat harga saham itu naik? Yaitu adalah growth atau tumbuhan dari kinerja emiten itu sendiri. Nah, jika perusahaan yang kita pilih memiliki kinerja yang bagus, pertumbuhan yang konsisten, maka secara jangka panjang itu pasti akan tercermin di market. Nah, nanti barulah meningkatnya supply and demand, tapi akan buat news. Nah, habis itu baru kan sahamnya akan terkerek naik, itu akan teraksikan langsung di market. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa yang membuat harga saham itu naik, ya itulah growth-nya gitu loh. Nah, ketika kita memilih emiten, sebenarnya untuk investor pemula ada beberapa poin yang mungkin gampang untuk kita perhatikan. Yang pertama yaitu yang penting penjualannya itu revenue itu punya konsisten naik. Contoh misalnya 3 tahun terakhir pertumbuhannya di atas 5% misalnya penjualannya kayak gitu. Nah ini gampang ya, ada beberapa emiten misalnya kayak BCA itu 5% untuk growth 3 tahun terakhir, BRI 9%, ICBP 13%. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua, teman-teman juga bisa perhatikan laba, di mana laba yang naik konsisten, karena gini, biasanya perusahaan ada yang labanya naik, revenue-nya naik, tapi labanya tidak naik, karena ada peningkatan biaya. Kan bisa aja manajemennya yang kurang efisien, kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau cari laba konsisten, beberapa contohnya sih saya cari untuk EPS-nya yang tumbuh, itu bisa di Telkom, ICBP, Tower, itu rata-rata kenaikannya sih di atas 10%. Untuk saham-saham ini ya, yang tadi saya sebut Telkom, ICBP, dan Tower. Nah, yang ketiga teman-teman juga harus perhatiin adalah DER. DER adalah debt to equity ratio, artinya hutang berbanding dengan modal. Jadi perusahaan yang sehat tentunya tidak perlu banyak hutang, karena itu juga akan meningkatkan untuk bayar biaya bunga, bayar biaya interest. Sebenarnya DER itu lebih favorable itu kayak 0,4 sampai 0,5 kali aja sih. Beberapa contoh emitennya kayak TINS, Semen, SMGR, CTRA, Telkom itu juga sekitar 0,5 atau 0,4 DER-nya. Kayak gitu. Yang keempat yang perlu diperhatiin juga operating cash flow. Kalau bisa positif. Bisnis yang bagus adalah ketika dia bisa generate cash dari operasionalnya. Ini bisa diperhatikan, yang penting cari emitennya itu operating cash flow-nya harus positif kebanyakan gitu. Nah, yang kelima bisa lihat dari aset perusahaan. Kalau bisa inventorinya itu naik, tapi juga turnover-nya juga tinggi gitu. Jadi kalau ada pemasukan inventory juga cepat turnover-nya, langsung cepat kejual misalnya. Atau piutang usaha naik nih piutang usahanya, tapi jangan sampai itu piutang usaha yang lagi macet. Nah, jadi kayak gitu. Halo Kak, sinyalnya Ya, agak terputus ya Kak? Oke Kak, boleh dilanjut Kak, kalau udah stabil. halo. Tanya Laras terputus ya. Halo Kak, tadi udah sampai operating cash flow ya? Yang Iya, poin 4. terus kan tadi aset. Aset yang penting juga yang piutang sama yang asalkan ketika ada peningkatan itu bukan karena macet atau turnover-nya harus tinggi.
Nah, berarti sebagai seorang investor nih kita harus lihatnya kan dari laporan keuangan nih Kak. Nah, bagaimana sih Kak kita nih ngelihat laporan keuangan kan lihat angka semua kan pusing gitu ya Kak ya. Kira-kira ada tipsnya nggak sih Kak biar kita tuh dengan mudah bisa menilai perusahaan ini bagus tanpa kita harus baca secara keseluruhan nih laporan keuangan ini. Ya, tadi ada beberapa emiten yang aku sebutin, contohnya itu udah yang ke filter yang terbaru saat ini, kayak contoh dari sisi pertumbuhan EPS, pertumbuhan revenue, DER-nya yang di bawah 0,4 sampai 0,5. Nah, tapi kalau teman-teman ada yang kurang paham nih, baca laporan keuangan, atau mau nanya aja deh, misalnya kinerja Q3 sudah keluar gitu, apa sih saham yang bagus buat invest jangka panjang, terus misalnya saya punya nih kriterianya seperti ini, tujuan investasinya kayak gini. Bisa nggak cariin sahamnya apa? Nah, teman-teman bisa langsung DM ke aku, nanti aku share. Kalau mau universe yang aku bikin juga boleh, nanti aku share, teman-teman tinggal DM aja langsung, kayak gitu. Oh gitu. Boleh disebut Kak tadi apa aja kira-kira sahamnya? Yang tadi, contohnya kalau ini yang tadi yang kita filter itu, misalnya ada SMGR, Telkom, ya, ICBP, Tower, itu juga bisa sih. Dengan kriteria yang tadi aku udah sebutin. Nah, kalau untuk trading nih Kak, tadi kan untuk investasi ya jangka panjang. Kira-kira untuk trading ada nggak sih Kak rekomendasinya apa aja ini yang bisa dipantau? Oke, kalau misalnya untuk trading, sebenarnya market juga belakangan beberapa hari ini kurang bagus ya, karena sentimen dibayangi dengan investor bahwa AS akan masuk ke resesi, agresifnya si The Fed untuk menaikkan suku bunga, dan harga komoditas yang juga lagi turun. USD IDR juga cukup melemah, sekarang hampir 15.200 kan. Ada baiknya kita melihat saham-saham itu yang fundamentalnya bagus, belinya di support aja. Apalagi kita kan bentar lagi mau window dressing nih, ini juga bisa dimanfaatkan ketika ada koreksi untuk beli. Saham-saham yang mungkin bisa dipantau untuk weekly, teman-teman bisa lihat pertama ada Telkom. Telkom ini terkoreksi secara teknikal harga 4330, 4350 ada support kuat di mana nih ditopang dengan MA 100 dan MA 200 juga. Secara seasonal si Telkom ini kalau dari 2012 sampai 2021 berarti ada 10 tahun, ini 9 tahunnya selalu ditutup hijau. Nah, jadi cukup menarik kalau mau dikoleksi untuk window dressing. Saham kedua ada Astra. Astra masih cukup cantik. Teman-teman bisa pantau di sekitar 6.800 sampai 6.700 ini. Sama seperti Telkom tadi, Astra juga sebagai salah satu saham blue chip, itu juga window dressing dari Desember 2012 sampai 2021. Dari 10 tahun cuma 2 kali doang ditutup merah, sisanya hijau. Nah, jadi ini bisa saham-saham big caps bisa diperhatikan gitu ya. Oke. Eh karena udah bentar lagi jam market nih Kak, ada pertanyaan nih dari sobat investor. Kak, kalau untuk investment pilihannya BBCA, BBRI saja ya atau ada sektor lainnya? Ini Kak, pertanyaan dari sobat investor yang aku sematkan di kolom komentar Kak. Katanya gini Kak, kalau Oh. untuk investasi nih jangka panjang, pilihannya apa cuma BBRI sama BBCA aja? Kalau dari sektor lain ada nggak sih Kak? Kalau misalnya untuk invest, karena bank adalah roda ekonomi, jadi untuk saham kayak BCA, BRI, saya sarankan itu juga masuk ke dalam portofolio teman-teman. Portofolio itu maksimal punya 5 saham, bank misalnya BCA dan BRI bisa sebagai salah satu dalam gitu, karena itu kan bagian dari roda ekonomi perbankan gitu. Tapi kalau mau dicari ke sektor lain, teman-teman bisa pilih sektor yang mungkin lagi
seperti nikel ya kan, kayak mau mau mobil listrik, motor listrik, dan seperti yang kita ketahui kalau nikel juga sebagai salah satu bahan baku untuk produksi baterai. Selain nikel, saya pernah baca tembaga juga salah satu yang banyak digunakan untuk baterai, untuk kendaraan listrik. Jadi MDKA saya rasa cukup menarik. Itu sekitar 3, sekarang kan harga sekitar 3890. Itu kalau ada koreksi sekitar 36, itu menarik sih untuk di invest juga kayak gitu. Kalau mau cari ke sektor yang lain ya selain perbankan. Oke, baik Kak Teresia. Oh iya Kak, karena kita udah masuk ke sesi 2 market nih Kak. Jadi Mm-mm. mungkin kita sudahi topik kita pada siang hari ini dan teman-teman yang masih Oke. ada pertanyaan bisa aja langsung DM ke Instagramnya HP Sekuritas yang pertanyaannya belum terjawab atau bisa langsung DM ke Instagramnya Kak Teresiawati. Dan untuk teman-teman yang belum punya rekening efek nih di Henan Putri Sekuritas bisa juga melalui Kak Teresiawati nih selaku investment advisor. Dan jangan Ya. lupa setiap Senin sampai Jumat kita ada topik jam 1 sampai jam setengah 2 siang di Instagram Live HP Sekuritas. Oke Kak Teresia, terima kasih ya Kak atas sharingnya Yuk. yang hari ini yang sangat bermanfaat sekali buat sobat investor. See you Kak Teresia dan sobat investor. Ya, siang Ya. semuanya.